Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Next slide. Ya, perkenalkan teman-teman, ini dari kelompok 1, terdiri dari 5 orang. Ada Ahmad Ibnu, Raiza, Sabrina, Esti, dan Ilham. Oke, next. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit intermezzo yang disampaikan oleh salah seorang ahli terkait sistem informasi. Beliau mengatakan bahwa information is a source of learning, but unless it is organized, process, and available to the right people in a format for decision making, it is a burden, not a benefit. Yang artinya, informasi adalah sumber belajar, tetapi kecuali jika diatur, diproses, dan tersedia untuk orang yang tepat dalam format untuk pengambilan keputusan, itu adalah beban, bukan manfaat. Jadi artinya bahwa informasi merupakan salah satu sistem yang diambil untuk pengambilan keputusan melalui beberapa proses yang dibuat sistem untuk suatu sistem informasi manajemen. Oke, next. Adapun agenda yang akan kami bahas pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa poin, diantaranya teori sistem pendukung keputusan, definisi sistem informasi manajemen, tujuan sistem informasi manajemen, pentingnya sistem informasi manajemen, ruang lingkup sistem informasi manajemen, komponen sistem informasi manajemen, dan terakhir pendekatan sistem analisis sistem informasi manajemen. Oke, next. Ya, adapun materi di poin pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada saudari Esti, saya persilahkan. Terima kasih Sabrina. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Sebenarnya apa sih sistem pendukung keputusan itu? Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah. Lalu sistem pendukung keputusan juga memiliki fungsi utama seorang manajer yang membuat keputusan yang tepat dan cepat. Jadi kemampuan seorang manajer dapat membuat keputusan karena dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui dan menguasai teori serta teknik pembuatan keputusan. Lalu sistem pendukung keputusan juga menunjang penuh faktor pendukung secara utuh untuk menggali informasi secara akurat dan efisien. Next. Setelah membahas sistem keputusan yang tadi, selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen menurut Danu Wirapangestu pada tahun 2007 menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang berwenang dalam mengumpulkan dan mengolah data guna menyediakan informasi bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Lalu SIM dikenal dengan sebutan Management Information System atau MIS, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Lalu cara kerjanya sistem informasi manajemen adalah dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang untuk sesuai dengan tujuan mereka.
Iya, terima kasih kepada Saudari Esti yang telah memaparkan materi terkait sistem pendukung serta sistem informasi manajemen. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Ibnu untuk mempresentasikan poin berikutnya. Tujuan dari sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem mempunyai tiga tujuan. Yang pertama yaitu agar organisasi memiliki sistem yang baik dalam mengelola data sehingga menjadi faktor utama dalam mengambil sebuah keputusan yang dibuat oleh manajemen atau manajer. Kemudian yang kedua, tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu data yang belum bisa dibaca akan dikelola oleh sistem informasi manajemen ini yang akan nantinya akan menjadi sebuah informasi yang penting dan akurat. Kemudian yang ketiga ada tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu ini juga menyangkut kepada keputusan secara rutin maupun keputusan secara strategis. Kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya tuh kenapa sih penting manajemen informasi ini? Yang pertama itu sebenarnya sih hampir sama ya dengan tujuannya, tapi yang pertama itu untuk mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, membantu manajemen untuk membuat keputusan yang efektif dan akurat. Kemudian yang ketiga, peningkatan dan pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi bisa mengetahui apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh sistem. Jadi dengan adanya sistem ini untuk memberikan kemudahan juga pada sistem yang lain gitu. Jadi sering berkaitan juga. Kemudian selanjutnya kemudian ruang lingkup dari manajemen informasi ini yaitu di mana mempunyai 3 kata ya. Yang pertama yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Di mana sistem informasi manajemen ini dapat memberikan masukan serta mampu membantu para manajer dalam mengambil sebuah keputusan ataupun mengelola suatu pekerjaan dengan memerlukan dari teknologi informasi ini. Oke, terima kasih ya kepada Saudara Ibnu yang telah memaparkan 3 komponen penting yang ada di dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Ilham Dafa untuk mempresentasikan poin berikutnya. Baik, yaitu materi selanjutnya yaitu mengenai komponen sistem informasi manajemen. Komponen dari sistem informasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu komponen input. Komponen input sendiri adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Menurut James tahun 2001-24. Menjadi bahan dasar dalam pengolahan data, sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan data apabila tidak terdapat komponen input. Yang kedua yaitu komponen output. Salah satu sistem yang harus ada dalam komponen informasi manajemen karena dari output akan dihasilkan produk informasi yang berguna bagi pemakainya. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. Komponen yang ketiga yaitu komponen basis data. Menurut John tahun 1985 mengatakan bahwa basis data merupakan kumpulan dari data yang diperoleh dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang selanjutnya yaitu komponen model. Komponen model adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah
lewat suatu model-model tertentu. Model pertama dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Dan yang terakhir yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Ya, terima kasih ya kepada Saudara Dava yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Raiza untuk memaparkan materi selanjutnya. Ya, terima kasih Saudari Sabrina. Selanjutnya, adapun beberapa subsistem pendekatan sistem informasi manajemen. Di antaranya yang pertama melalui alat permodelan, sistem yang berguna untuk mempermudah saat proses perancangan. Mempermudah komunikasi, suatu alat permodelan biasanya digunakan untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah, maka akan mempermudah berkomunikasi. Memperakirakan masa depan, alat permodelan juga dapat memperakirakan, namun tidak dapat 100% akan benar terwujudnya, karena biasanya data yang berada dalam permodelan berdasarkan asumsi semata. Poin yang kedua, ada jenis-jenis perancangan sistem. Secara umum, pada jenis perancangan sistem dibagi menjadi dua, yaitu sistem fisik dan sistem konseptual. Sistem fisik adalah sistem yang terbuka dan berhubungan dengan lingkungan, berbicara tentang input menjadi output. Dan yang kedua, sistem konseptual merupakan sistem yang tertutup atau dapat disebut sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungannya, atau bisa diartikan sebagai sistem yang menggunakan sumber daya konseptual informasi dan data untuk mewakili suatu sistem fisik. Ya, tolong selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian manajemen menurut Mary Acker Floret. Tohirin 2008-271 mengatakan bahwa manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selanjutnya, menurut seorang ahli bernama Stephen P. Robin dan Marie, manajemen adalah proses pengorganisasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efektif, efisien, dan melalui orang lain. Dari pendapat Stephen Robin dan Mary Coulter, kesimpulannya manajemen adalah mengatur atau mengkoordinasikan dan mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, terima kasih kepada Saudara Raiza. Untuk 2 poin terakhir akan saya jelaskan terkait perancangan proses pengawasan. Next. Di next aja, Ham. Oke, jadi untuk perancangan proses pengawasan ini, menurut William, pada tahun 1988 menetapkan prosedur sistem pengawasan terdapat 5 jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan. Berikutnya, menetapkan petunjuk hasil, menetapkan standar petunjuk dan hasil dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, di mana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen, yaitu atasan diberi informasi jika terjadi penyimpangan pada standar. Dan yang terakhir, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Di mana Winardi juga mengungkapkan bahwa pengawasan berarti membuat sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang merunut rencana tentang apa yang akan terjadi.
Oke, jadi dari semua poin yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 dapat ditarik kesimpulan. Boleh next. Ya, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen ini merupakan suatu cabang ilmu manajemen dalam menentukan keputusan secara objektif dan tepat waktu. Di mana dalam suatu organisasi ini, sistem informasi manajemen merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan arah peta perusahaan. Dengan begitu, penting sebagai seorang mahasiswa wirausaha, khususnya kita sebagai mahasiswa program studi kewirausahaan, mempelajari dan menggali lebih dalam terkait sistem informasi manajemen dan mendirikan suatu perusahaan secara independen. Jadi seperti itu teman-teman terkait sistem informasi manajemen ini. Mungkin untuk pertanyaan dan tanggapan bisa dilanjutkan di kolom komentar. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya Sabrina Herunisa sebagai pemandu acara. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.